Memilih jurusan sama dengan menentukan masa depan kita sendiri, maka harus dilakukan dengan kepala dingin, nalar yang logis dan pertimbangan yang matang. Kita tidak bisa ceroboh atau justru emosional, karena segala akibat dan kesalahan yang terjadi saat kita memilih sebuah jurusan, itu yang menanggung adalah kita sendiri. Dengan catatan ini, kita jadi tahu kan bagaimana pentingnya mengambil keputusan ini. Konsep memilih jurusan itu sama seperti konsep memilih pakaian. Kalau saya bahasakan seperti itu. Setidaknya ada 3 unsur yang harus kita penuhi dalam memilih sebuah pakaian. Yang pertama adalah ukuran, yang kedua adalah warna, dan yang ketiga adalah fungsi. Semisal aja pakaiannya adalah mahal, tapi kalau kebesaran dan kekecilan endingnya tentu nggak nyaman toh. Branded tapi warnanya nggak matching, itu juga tidak nyaman. Anggap aja beli di toko ternama tapi fungsinya tidak terpenuhi. Mau kondangan tapi belinya baju bola, misalkan Barcelona misalkan. Lagi-lagi juga tidak nyaman. Maka konsep memilih pakaian adalah pas sehingga nyaman atau nyaman karena pas. Pas dan nyaman itulah kesimpulannya. Nah, memilih jurusan juga harus demikian. Harus pas dan nyaman tentunya. Sampai di sini mungkin saya mau membuat tebakan atau menebak-nebak lah ya. Partai akan terbagi menjadi 2. Partai yang sependapat dengan apa yang saya sampaikan atau partai yang tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan. Karena ada juga yang memilih jurusan itu tidak harus pas, tidak harus nyaman. Nanti yang nggak setuju kita akan bikinkan video tersendiri. Nah, sekarang yang bagi yang sependapat, indikator apa sih yang memenuhi aspek nyaman dan pas itu? Kita akan menuju ke sebuah kajian teori. Tahun 1983, seorang profesor bernama Howard Gardner itu menulis buku berjudul The Theory of Multiple Intelligence. Di antara isinya adalah mengklasifikasi kecerdasan manusia menjadi 8 tipe, yaitu logika matematika, kemudian bahasa atau linguistik, kemudian interpersonal, intrapersonal, kinestetik, kemudian visual ruang, musikal, dan naturalis. Logika matematika itu kira-kira kalau saya artikan gini ya, yaitu kemampuan untuk mengenali pola atau bentuk, memahami simbol-simbol abstrak seperti angka, juga bentuk geometris ya, serta kemampuan dalam memberikan penjelasan atas simbol-simbol atau angka-angka itu secara deduktif maupun induktif. Kemudian yang ini, kemampuan bahasa adalah kemampuan untuk memproduksi bahasa, baik secara lisan maupun juga secara tulisan. Serta biasanya adalah orang-orang seperti ini sangat peka ya terhadap perbedaan dan penggunaan irama dalam kata-kata. Ia mampu menempatkan diksi-diksi tertentu pada sebuah kejadian-kejadian sesuai dengan konteksnya tentunya. Oke. Nah, yang ketiga adalah intrapersonal. Kita garis bawahi intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, kemudian ide, kemudian juga tujuan pribadi, refleksi diri, serta mampu melihat dan mengamati diri sendiri seperti orang lain mengamati dirinya. Nah, yang berikutnya adalah interpersonal. Ini adalah kemampuan untuk memahami orang lain, memperhatikan perbedaan antara individu. Nah, ini yang paling menonjol dalam interpersonal adalah kemampuan dalam bekerja sama, serta kemampuan untuk mengembangkan empati maupun simpati. Berikutnya adalah tipe kecerdasan kinestetis atau kinestetik. Kinestetik merupakan kemampuan untuk menggunakan keterampilan motorik ya, baik kasar maupun halus, untuk mengekspresikan emosi dan menggunakan bahasa tubuh. Ada tipe kecerdasan lain yaitu visual ruang atau visual spasial. Ini adalah kemampuan untuk membayangkan sebuah benda, ya, membayangkan sebuah benda kemudian memvisualisasikannya baik secara abstrak maupun secara konkret. Kecerdasan yang berikutnya adalah kecerdasan musikal. Ini adalah kemampuan dalam menentukan nada, kemudian irama, kepekaan pada suara di sekitar kita ini, baik suara manusia maupun instrumen musik ya. Dia dengerin musik aja kemudian langsung paham notnya apa dan seterusnya. Yang ke-8 adalah naturalis. Ini kemampuan yang sangat berhubungan dengan pemahaman akan alam sekitar. Bisa flora ya, bisa fauna, serta memiliki ketertarikan yang sangat kuat terhadap alam dengan segala fenomenanya. Dari ke-8 kecerdasan ini, kita dapat mengambil 3 tahapan berpikir. Yang pertama adalah kita dapat mengenali potensi diri kita. Kita lebih unggul atau lebih cerdas di tipe kecerdasan yang mana.
Artinya mana yang dominan dan mana yang terlemah dari sini kita dapat ketahui. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan mengenali potensi itu, potensi kecerdasan kita tadi, dapat diketahui sebenarnya apa sih bakat dan minat kita atau apa minat dan bakat kita. Yang ketiga, atas bakat dan minat ini kita kemudian bisa membuat berbagai kemungkinan atau berbagai opsi lah ya untuk memilih jurusan kuliah yang relevan dengan tipe kecerdasan kita, yang relevan dengan bakat dan minat kita. Dibolak-balik aja nggak apa-apa. Nah, jurusan kuliah yang dipilih berdasarkan aspek relevansi dengan bakat dan minat atau minat dan bakat adalah pilihan yang pas ya. Kesimpulannya, karena telah relevan dengan kedua aspek bakat dan minat tadi, maka kemungkinan untuk salah pilih jurusan itu relatif sangat kecil. Oke, sampai di sini teman-teman apakah sudah mendapatkan bayangan cerah? Jika sudah, silakan dipraktekkan dan tentukan pilihan jurusanmu sekarang juga. Problem berikutnya yang kemudian banyak sekali dialami oleh para pejuang PTN itu adalah bagaimana sih cara kita mengelola data diri kita itu tentang bakat dan minat kita. Kita udah tahu nih bakat dan minat kita itu apa, tapi kesulitan untuk mengkonversinya menjadi pilihan jurusan yang tepat. Karena seringkali kita terjebak, garis bawahi kata terjebak. Pada persepsi sebenarnya ada orang yang berbakat, tapi si orang ini ngerasa nggak minat dengan pilihan itu. Atau bisa dibalik, sebenarnya dia sangat berminat terhadap jurusan tapi tidak didukung dengan bakat yang ia miliki. Yang menarik adalah mengapa saya sebut sebagai terjebak. Nah, ini penting nih. Karena antara minat dengan bakat itu tidak boleh saling ditabrakkan atau dipertentangkan atau justru hanya dipilih salah satu di antara keduanya. Minat itu apa sih sebenarnya? Minat itu menurut pemahaman saya adalah peristiwa empiris yang melalui proses panjang. Ada pengenalan di situ, ada pengamatan, ada pengalaman sehingga menjadi kebiasaan. Nah, sampai pada titik kebiasaan, minat itu kemudian akan berubah wujud, berubah bentuk atau bermetamorfosa menjadi bakat. Artinya tidak ada minat yang muncul dalam sekejap tiba-tiba, oh ini dia, maka itu minat saya. Bukan, itu adalah keinginan. Nah, sebaliknya bakat yang dibiasakan ya, difasilitasi, didukung dan seterusnya, berikutnya akan timbul minat dalam diri kita. Jadi bakat dan minat itu sifatnya adalah fungsional ya, saling mendukung, bukan saling meniadakan. Itu yang penting harus dicatat. Jadi dua-duanya ini harus diformulasikan menjadi satu. Nah, permasalahan yang muncul berikutnya memang gampang-gampang susah sih milih jurusan itu. Untuk mengatasi dilema seperti itu, saya akan tawarkan dua konsep. Yang pertama, sesuaikan ya bakat dengan minat. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, di antara sekian bakat yang kamu miliki atau kita miliki, pilihlah yang paling kita minati. Atau sesuaikan minat dan bakat. Ini artinya dari sekian minat yang kita tentukan, pilihlah mana yang paling didukung dengan bakat. Formulasikan keduanya sehingga tetap pas dan nyaman. Atau kalau dalam bahasa kita ya, bahasa ngepopnya itu adalah sesuai dengan passion kita. Jadi passion itu formulasi yang seimbang antara bakat dan minat atau minat dan bakat. Oke, kita ambil contoh nih ya. Misalkan gini, di antara 8 kecerdasan kita ternyata adalah pribadi yang logis matematik. Misalkan kayak gitu. Maka kita mempunyai potensi untuk memilih jurusan seperti matematika. Ya, kemudian fisika bisa seperti itu, pendidikan sains, kemudian kedokteran, akuntansi, informatika, ekonomi, teknik mesin, teknik sipil, teknik elektro, teknik kimia, teknik fisika, teknik nuklir, teknik perkapalan juga bisa, teknik lingkungan, aktuaria, dan beragam jurusan yang basicnya adalah hitungan. Dari sekian jurusan atau karir yang kita contohkan tadi itu, kemudian silakan dipilih dari bakat kita tadi ya, silakan dipilih sesuai dengan kadar prioritas minat kita. Dari sekian banyak itu ternyata kita lebih minat kemana. Jadi tetap memformulasikan antara bakat sama minat. Atau kita balik nih, kita sangat berminat terhadap jurusan misalkan ambil aja sastra Inggris misalkan, kemudian akuntansi, berikutnya psikologi dan manajemen. Misalkan kita tertarik di 4 jurusan itu, kita kan minat situ ya. Nah, di antara 4 minat itu ternyata kita sebenarnya adalah pribadi yang cenderung interpersonal. Maka kita kemudian menimbang-nimbang ya, mengamati dan meneliti sehingga
Jurusan yang sebaiknya kita pilih psikologi dan manajemen. Jadi buat daftar minat secukupnya, terserah mau berapa aja sesuai dengan kondisi. Lalu silakan dieliminasi mana yang dukungan bakat kita itu rendah di situ. Dan kemudian silakan dipilih yang menunjukkan bakat tertinggi. 8 kejelasan berikut potensi karir dan jurusan yang lengkap ya. Teman-teman nanti bisa cek di Instagram menuju PTN, sudah saya sajikan lengkap di sana. Sampai di sini teman-teman udah mulai sangat paham ya, atau mungkin masih ada yang mengganjal kira-kira. Nah mungkin ada yang bertanya juga kayak gini, Kak, mana sih yang relevan diaplikasikan untuk SNMPTN dan SBMPTN? Kita mendulukan bakat baru minat atau minat dulu baru bakat? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Kita akan bahas ini di episode berikutnya supaya video kali ini nggak terlalu panjang ya. Nanti teman-teman bisa memperhatikan kalau misalkan saya harus SNMPTN itu kira-kira pertimbangan yang mana dulu nih? Pertimbangan bakat dan minat atau pertimbangan minat dan bakat. Bila ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas atau ingin menambahi, silakan tulis aja di kolom komentar. Mau request konten juga boleh, tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berinteraksi. Demikian video kita kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Tetap juga ya tonton video-video yang lainnya karena 96 hari menuju PTN ini kita akan bikinkan video secara berseri. Terima kasih atas atensinya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap belajar, tetap semangat, dan create your future.